Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melakukan kegiatan praktikum mengenai pengaruh deterjen terhadap berkecambahan. Nah, sebelum kalian memulai kegiatan, dengarkan dulu tentang penjelasan mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Contohnya, penggunaan bahan kimia dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, seperti penggunaan deterjen sebagai pembasmi bibit penyakit, deterjen sebagai pembersih, bleaching, bakelin sebagai pembersih, dan lain-lain. Dalam kegiatan praktikum ini akan dapat menunjukkan satu bentuk pencemaran perairan yang dapat diakibatkan oleh produk industri yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu deterjen serbuk. Tujuan dari kegiatan praktikum kali ini adalah mengamati pengaruh deterjen terhadap berkecambahan kacang hijau dengan alat dan bahan sendok makan, biji kacang hijau, air, kapas, gelas plastik 15 buah, penggaris, deterjen, alat tulis, dan kardus. Langkah kerjanya yaitu: pertama, sediakan larutan deterjen serbuk 100%, pengenceran 50%, pengenceran 25%, pengenceran 12,5%, pengenceran 6,25%, pengenceran 3,1%, serta kontrol yang berupa air. Lalu simpan larutan yang telah diberi label. Yang kedua, cara menyediakan larutannya. A. Larutkan 1 gram deterjen serbuk ke dalam air hingga 1 gelas plastik penuh. Kemudian beri label 100%. B. Ambil setengah gelas larutan 100%, lalu tambahkan air hingga segelas penuh. Kemudian beri label 50% dan seterusnya hingga sampai pada larutan 3,1%. 3. Sediakan 6 gelas plastik lain. Beri label kontrol 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing beri kapas. Yang keempat, masukkan kacang hijau ke dalam air pada gelas plastik. Buanglah kacang hijau yang mengapung, sementara kacang hijau yang tenggelam yang digunakan dalam percobaan ini. 5. Dari kacang hijau terpilih, ambil 5 butir lalu rendam dalam larutan 1, 5 butir dalam larutan 2, 5 butir dalam larutan 3, dan seterusnya hingga larutan kontrol. Biarkan rendaman selama 5 menit. Aturlah kacang hijau dalam gelas plastik dengan label yang sesuai. 6. Isilah gelas plastik yang telah diisi kacang hijau tersebut dengan larutan yang berlabel sama, kira-kira 100 ml. 7. Masukkan gelas tadi ke dalam kardus dan tutup kardus sehingga tidak ada cahaya yang dapat masuk. 8. Lakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam. Pada setiap pengamatan, ukurlah panjang akar dengan penggaris dari luar gelas plastik kaca. 8. Lakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam. Pada setiap pengamatan, ukurlah panjang akar dengan penggaris. Kacang hijau yang tidak tumbuh akarnya dianggap memiliki panjang akar 0 mm. Jika pada pengamatan 2 hari 48 jam tidak tumbuh akarnya, dianggap kacang hijau mati. Catatlah hasil pengamatan kalian pada lembar kerja. Berikut adalah gambar kacang hijau setelah 24 jam dan 48 jam. 9. Buatlah grafik rata-rata pertumbuhan kecambah berkonsentrasi setelah 24 jam dan 48 jam dengan menggunakan warna yang berbeda. Berikut tabel pengamatan pengaruh deterjen terhadap berkecambahan. Dan ini grafik rata-rata pertumbuhan kecambah berkonsentrasi pada 24 jam dan 48 jam.
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah presentase deterjen dalam air, maka perkecambahan kacang hijau akan tumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, apabila presentase deterjen semakin tinggi, maka perkecambahan kacang hijau akan terlambat. Demikian kegiatan praktikum kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.